Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kembali lagi bersama saya Syovina Margareta di absen 10 kelas 2F Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang dengan NIM 234520081. Di sini video kali ini adalah kita akan membuat praktek pembuatan BOM atau Bill of Material pada bab ke-16. Jadi BOM atau Bill of Material itu adalah dokumen yang menyimpan kebutuhan produksi akan suatu produk, baik itu bahan baku, tenaga kerja maupun overhead-nya. Jadi nanti BOM itu akan membantu perencanaan dan pengendalian produksi, mencegah keterlambatan produksi akibat kekurangan bahan, dan dengan BOM efisiensi dalam pengelolaan inventaris pun juga dapat menghitung kebutuhan bahan baku secara akurat, sehingga dapat mengurangi pemborosan dan stok berlebih. BOM juga dapat mengoptimalkan tingkat persediaan agar tidak terjadi dead stock atau stok yang tidak terpakai. Dan BOM memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi memiliki komponen yang sama sesuai dengan standar kualitas. Jadi intinya BOM itu akan memudahkan kita untuk identifikasi perubahan produk jika terjadi perubahan desain dan spesifikasi produk. Oke, di sini kita mendapat studi kasus atau soal, yaitu latihan untuk membuat 4 produk, yaitu set bangku sekolah, papan tulis, dipan dan nakas, serta wardrobe. Oke, langsung saja kita praktek. Untuk yang pertama membuat set bangku sekolah. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, saya akan membuka aplikasi Odoo-nya. Nah, sudah di tampilan Odoo. Jadi modul yang akan kita pakai adalah modul inventory untuk mengisi daftar produk dan manufacturing untuk pembuatan produk serta purchase untuk pembelian bahan baku. Oke, yang pertama kita akan masuk ke modul inventory terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke produk. Nah, kan apa namanya? Papan tulis masih belum ada di daftar produk ini. Jadi kita isikan. Kok papan tulis? Mohon maaf, saya bangku sekolah terlebih dahulu ya. Kita isi. Kita tentukan set bangku sekolah itu dijual atau beli. Karena itu kita akan mencentang penjualan ya teman-teman. Dengan harga jualnya sesuai dengan soal yaitu 1.750.000. Dengan internal notes deskripsi produknya terdiri dari satu meja dan 2 kursi. Deskripsi produknya lalu berbahan kayu dengan rangka besi. Oke, kita centang sales saja ya karena nanti kita akan jual. Setelah kita ke general information, cek sales, kita kosongin, kita ke inventory. Rootnya adalah manufacture dan pembeliannya kita hapus centangnya karena kita mau memproduksinya ya teman-teman. Oke, accounting kita kosongi ya teman-teman ya. Seperti ini. Setelah itu kita mau mengisi daftar bahan baku atau komponen-komponennya. Jadi kita klik new produk lagi ya teman-teman. Ini kita tulis butuhnya papan meja. Ini kita membeli ya, jadi purchase ke general information, sales price-nya kosong dengan biaya 250.000. Dengan spesifikasi kayu MDF 18 meter PL finish. Ya teman-teman ya. Untuk ukurannya 120 kali 60 cm. Kita purchase-nya kita akan menentukan vendor ya teman-teman.
opsi. Sales price-nya kosong. Ini purchase ya teman-teman. Terus harganya 100.000. Dan 40 kali. Kita kosongin, inventory-nya kita centang semuanya. Oke teman-teman, kenapa saya akan menjelaskan kenapa kok dicentang semua. Jadi ketika opsi buy dicentang atau pembelian dicentang, maka produk tersebut dapat diperoleh melalui pembelian dari vendor atau supplier teman-teman. Jika opsi manufacturer dicentang, produk tersebut akan diperoleh melalui produksi internal. Jadi apabila kedua opsi buy dan manufacture dicentang secara bersamaan, artinya produk tersebut dapat diperoleh melalui dua cara, baik dengan membeli dari vendor maupun dengan memproduksi sendiri. Oke, teman-teman. Untuk keputusan untuk membeli dan atau memproduksi dapat bergantung pada beberapa faktor seperti MTO atau make to order, waktu tunggu, lead time, atau preferensi vendor. Jadi dalam situasi di mana produksi membutuhkan waktu lama, tetapi vendor dapat mengirimkan barang lebih cepat, sistem mungkin akan lebih memilih dengan opsi pembelian daripada produksi, teman-teman. Jadi bahan baku itu bisa dibeli, atau bisa kita melakukan apa namanya memproduksi sendiri. Padahal itu dijantan dua-duanya, baik dan manufacturer. Tapi kalau tadi yang produk belanja dia set bangku sekolah itu kita centangnya manufacturer karena kita mau memproduksi sendiri. Oke, seperti itu penjelasannya. Expense akunnya sama ya teman-teman, cost of goods sold. Oke, setelah itu langsung kita new lagi barang ke meja. Purchase general information-nya, sales price-nya 0, cost-nya itu 350.000 dengan spesifikasi si holo. Beneran 3 kali 3 cm. Purchase-nya dikosongin, inventory-nya kita centang semua, accounting-nya expense, cost of goods sold. Kita new lagi. Oke, selanjutnya ada rangka kursi. Kita centang purchase atau pembelian di general information sales-nya kosong, tapi biayanya adalah untuk rangka kursi 250.000 dengan spesifikasi si holo sama ya, si holo ukuran 3 kali 3 cm. Purchase-nya dikosongin, inventory-nya centang semua, accounting-nya itu cost of goods sold. Oke, setelah itu ada skrup kayu. Sebentar. Apakah sudah ada produk yang namanya skrup kayu? Skrup kayu sudah ada ya teman-teman, jadi kita tidak usah menambahkan skrup kayu. Kita cek dulu sih. Kita lewati dulu ya skrup kayu, kita tulis yang cek besi. General information-nya. Sales price-nya kosong. Cost-nya itu 75.000 dengan spesifikasi hitam putih. Wih. Oke, purchase dikosongin, inventory centang semua, accounting-nya, expense-nya, cost of goods sold. Oke, udah cek besi ya teman. Kita cek di skrup kayu, kita cari skrup. Nah, ada ya teman-teman skrup kayu. Di sini harganya 1.000 ya, sama dengan ukuran 3,5 cm. Jadi kita tidak perlu bikin lagi daftar produk skrup kayu karena skrup kayu sudah ada di sini ya teman-teman ya.
Karena ini yang latihan bikin apa itu lemari kantor kayu ya teman-teman ya. Jadi sudah ada pembelian di vendor CV Maju Jaya. Oke, kita cek produknya. Sudah semua ya teman-teman. Kalau begitu, setelah kita melakukan input bahan baku di inventory, kita akan masuk ke modul manufacture untuk langkah-langkah pembuatan bumbu. Oke, setelah itu kita buka manufacturing. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kita pilih tab produk ini. Terus kita ke sini. Kita pilih ke bill of material. Sebentar. Nah, oke. Setelah itu kita create new bill of material. Cuman produknya yang akan dibuat tadi yaitu judulnya apa tadi? Lupa. Set bangku sekolah ya teman-teman ya. Nah ini set bangku sekolah. Setelah itu kita mau ngisi, kita mau lihat dulu ada apa di sini. Quantity. Saya jelaskan ya. Quantity itu menunjukkan bahwa daftar kebutuhan ini digunakan untuk membuat satu unit. Ini kan ada tulisan satu. Di daftar komponen ini nanti akan membuat satu unit ya teman-teman. Terus ada BOM type yang satu itu manufacture this product. Itu artinya nanti kalau kita pilih manufacture this product itu akan digunakan ketika produk harus melewati proses manufaktur sebelum dapat dijual atau digunakan. Jadi jika tipe ini dipilih, maka setiap kali ada permintaan dan stok produk tidak mencukupi, Udo akan otomatis membuat manufacturing order di modul manufacturing. Di modul manufacturing ini ya, di operation ini ada manufacturing order. Di Udo akan otomatis kalau bahan baku kurang ya teman-teman ya. Selain itu ada opsi kit. Di bawahnya ini ada kit ini. Jika kita centang, kit itu digunakan ketika produk tidak memerlukan proses manufacturing, tetapi hanya dirakit atau dikemas sebagai satu kesatuan, satu pesanan. Itu seperti bundling ya gitu, teman-teman ya. Paketan seperti PC rakitan, paket skincare, atau set peralatan memasak. Hmm. Jadi perbedaan antara kedua tipe ini terletak pada cara sistem menangani stok dan produksi. Jadi jika manufacture this produk itu produk harus diproduksi terlebih dahulu sebelum bisa dijual, sedangkan kit produk langsung dikemas dari bahan baku yang tersedia tanpa perlu melalui proses produksi, ya, teman-teman ya. Karena ini kita memerlukan proses produksi, jadi kita harus mengklik manufacture this product. Selanjutnya, kita akan memasukkan daftar kebutuhan apa saja untuk memproduksi dan juga kuantitas yang dibutuhkan. Jadi kita lihat resep lagi ya teman-teman. Jadi kita butuh yang pertama papan meja. Papan meja kita butuh satu, betul. Terus papan kursi kita butuh dua kuantitasnya. Setelah papan kursi kita butuh rangka meja satu, rangka kursi kita butuh dua. Setelah itu sekrup kayu ya teman-teman. Sekrup kayu itu kita butuh 20. Dan cat besi kita butuh satu kaleng. Oke, jadi ini adalah komponen dari apa namanya? Bikin set bangku sekolah. Nah, setelah itu ini sudah ya teman-teman, kita cek di bill of material. Ini sudah ada ya teman-teman, kita cek dulu. Nah, ini sudah dibuatin bill of material dari set bangku sekolah. Nah, seperti ini. Terus kita lihat ada manufacturing order. Jadi karena bahan bakunya kan masih kosong ya teman-teman, kita masih belum ada. Dan ini yang kita butuh kuantitas sebanyak ini, kita masih belum ada. Jadi kita harus bikin manufacturing order. Oke,
Kita klik, kita butuh apa? Yang pertama tadi, kita butuh papan meja. Oke, eh, sebelumnya kita isi dulu set bangku sekolah ya teman-teman ya. Set bangku sekolah, kuantitasnya satu. Nah, ini kan untuk mengkonsumsi ini semua. Terus kita confirm. Nah, ini kan ada statusnya not available karena kita butuh bahan baku, guys. Bahan bakunya masih nol semua dan not available sehingga kita tidak bisa produce. Tidak bisa memproduksi terlebih dahulu kan teman-teman karena not available. Sehingga kita harus segera melakukan pembelian atas bahan bahan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Jadi kita harus ke modul purchase untuk melakukan pembelian. Kita langsung ke purchase order, menu ya teman-teman ya. Kita mau beli di vendor apa? Misal ya, kita beli di PT Sentosa Mandiri dengan expect arrival tenggatnya tanggal 19 ya teman-teman. Kita apply. Kita butuh produk apa? Ya bahan baku tadi. Papan meja. Kita isi papan mejanya. Kita butuh kuantitas berapa? Oh my God. Sampai kok segede ini guys. Sorry. Gimana ini caranya? Oh, ini gimana caranya? Supaya dia kecil lagi. Nah, oke. Papan meja kita butuh misal 20 ya teman. Isi 20 aja. Terus papan kursi. Ini kita isi juga 20. Setelah itu rangka meja. Kita isi 20. Rangka kursi. Kita isi 20 juga. Sekrup. Kita isi 20. Cat besi. Kita beli 20 juga. Oke. Kita cek lagi ya teman-teman sesuai resep papan meja, papan kursi, rangka meja, rangka kursi, sekrup kayu, dan cat besi. Oke, setelah itu kita cek lagi kita simpan sendiri ya teman-teman. Untuk itu kita langsung ke confirm order ya teman-teman. Nah, ini anggapannya kita validasi barangnya sudah datang gitu ya. Kita validate. Tapi untuk pembayarannya kita nanti aja, kita bahas nanti. Kita sekarang mau manufacture dulu ya. Nah, setelah itu di manufacturing order ini statusnya available karena kita sudah beli bahan baku ya teman-teman dan sudah kita terima di gudang. Setelah itu kita centangi semua ini, quantity consumnya. Kita centangi semua. Nah, setelah itu kita klik produce, produce all. Kita bikin kuantitinya satu ya tadi teman-teman ya. Hitung satu. Oke. Setelah kita produce all, kita lihat overview. Unit cost-nya 1395 dengan total cost total cost komponennya 1395. Jadi karena itu tadi sudah kita process all, overview juga sudah. Oke. Dan ini dari draft sudah dikonfirmasi dan sekarang sudah done atau sudah selesai ya teman-teman. Dan berarti kita sudah melihat overview-nya juga. Dan kita akan melihat pengecekan produk on hand-nya yang ada di inventory, di produk. Kita cek yang namanya set bangku sekolah. Ini ya teman-teman ya. Jadi on hand-nya sudah satu unit bertambah. Kita klik on hand-nya jadi satu unit. Ini bill of nya tadi ya teman-teman. Terus kita cek untuk cost analyze. Ini cost analisisnya ya teman-teman. Untuk pembuatan set bangku sekolah. Oke, seperti itu penjelasan pembuatan BOM ya teman-teman.
Jadi langsung saja kita akan buat lagi latihan yang kedua, yaitu buat papan tulis. Set papan tulis. Oke, kita ke produk. Kita tulis set papan tulis. Ini adalah sales, kita penjual. Jadi teman-teman, untuk mempercepat pengerjaan, saya akan bagi layar. Saya akan buka modul ya teman-teman ya. Ini kita layar belajar supaya cepat. Nah, ini papan tulis ya teman-teman. Untuk sales price-nya itu di soal 750.000. Dengan deskripsi produknya, kita langsung kopas ya. Jadi tinggal aksesoris pemasangan. Oke, salesnya kosong, inventory-nya adalah kita manufacture ya teman-teman. Ini accounting-nya kita kosongin dulu. Oke, setelah itu kita isi dari bahan bakunya, yang pertama papan MDF. General information, itu kita pembelian ya teman-teman. Ini kosong, cost-nya berapa papan MDF? 400.000. Dengan spesifikasi ukurannya 120 kali 90 cm. Purchase dikosongi, inventory-nya kita klik duanya, buy dan manufacture. Dengan expense account-nya itu 51. Itu, oh my god, ada nggak sih? Fokus. Sebentar. Yang pertama. Wih. Oke. Nah, dulu ketutupan sama menu-menunya. Apa namanya? Zoom. Oke, setelah itu kita klik new. Yang kedua, bingkai aluminium. Purchase ya teman-teman. General information, sales price 0. Biayanya 150.000 dengan spesifikasi profil aluminium. Inventory-nya centang semua. Accounting-nya di expense account. Ini, cost of goods sold. Langsung menu, setelah itu dudukan dinding. Purchase, general information penjual, biayanya 50.000. Nah, intercost-nya internal sesuai dengan spesifikasi. Proses dikosongin, inventory duanya dicentang, expense akunnya itu cost of goods sold. Oke, langsung ke subgroup dan fixture. General in tentang purchase-nya, sales price-nya 0, cost-nya 5.000. Terus spesifikasi, inventory dicentang semua, accounting-nya kita tulis 51. Oke, sudah semuanya ya teman-teman. Setelah itu kita kembali ke produk. Terus kita ke, ini kok nggak muncul ya? Nah, kita ke manufacturing. Kita bikin room. New, kita tulis set papan tulis dengan komponennya sesuai resep tadi ya teman-teman. Apa tadi resepnya? Papan MDF. Papan MDF butuhnya 1. Terus bingkai. Bingkai aluminium butuh juga 1. Dudukan dinding itu kita butuh 2. Sekrup dan fixture kita butuh 4. Oke, sudah ya teman ya. Ada 4 bahan baku atau komponen untuk pembuatan set papan tulis. Nah, belumnya sudah ya teman-teman, kita ke operation dan manufacturing order, kita klik new. Kita adalah pembuatan set papan tulis, sehingga ini komponennya otomatis keisi. Karena tadi ya bahan bakunya belum ada, jadi belum bisa ya teman-teman. Coba kita confirm. Nah, ini ada tulisan not available, sehingga kita perlu ke purchase, mau purchase ke pembelian, dan itu purchase order. Kita klik new. Kita isi, misal kita mau beli di PT Jaya Perkasa dengan expect arrival-nya 19. Baik. Produknya adalah papan kayu MDF.
MDF, butuh kuantitasnya 20, semua kita ratai 20 ya teman-teman. Bingkai aluminium, kita juga butuh 20. Setelah itu dudukan dinding, kita juga butuh 20. Dan skrup dan feature itu kita juga butuh 20. Ini 4 ini, kita confirm order, terus anggap aja kita validasi untuk barangnya datang di gudang, sehingga kita klik manufacture lagi, ini statusnya available. Setelah itu kita centang untuk quantity consume-nya, lalu kita, kan ini masih tulisannya in progress ya teman-teman, kita purchase all, sehingga none. Oke, sudah ya, kita lihat overview-nya. Total cost komponennya 470.000 ini. Kita cek di inventory on hand-nya di produk ya. Ini set papan tulis on hand-nya 1 unit. Kita cek cost analysis-nya seperti ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita ke produk. Kita bikin produk yang berikutnya. Kita klik new. Kita akan bikin set dipan dan atas. Ini sales ya teman-teman, dengan sales price-nya berapa ini? 2.750.000. Oke, sudah. Dengan internal notes-nya itu kita langsung aja kopas ya teman-teman, supaya cepat. Store sales-nya kosongin, inventory-nya kita klik manufacture, kayaknya kita posting, pentingnya kita biarin. Kita klik new, kita isi komponennya, ada 4 ini ya teman. Papan, rangka, dipan. Kemudian general information-nya, sales-nya cost 0, cost-nya 1 juta. Dengan spesifikasi kayu jati. Dengan ukuran 200 kali 160 cm. Purchase-nya kita mini vendor, kita klik semuanya. Terus expense income-nya kita cari order 51. Cost of goods sold. Oke, new. Selanjutnya adalah headboard. Purchase, general information, sales price-nya 0, biayanya 500. Ini ukuran 160 kali 80 cm. Purchase-nya kita kosong, pencarinya kita klik semua, dan expense-nya adalah 51 badannya. Cost of goods sold. Seperti ini ya teman-teman. Terus new lagi. Itu ada papan atas. Ini purchase, general information ini 0. Terus harganya 250. Wow, 250. Spesifikasi ukurannya 50 kali. Dan cari klik semua accounting-nya satu. Oke, sudah ya teman-teman. Sudah semua. Karena skrup ya, skrup kan sudah ada, jadi kita nggak usah klik lagi. Terus kita balik lagi ya teman-teman ke manufacturing. Kita ke produk, kita bikin boom. New untuk set dipan dan atas. Komponennya adalah papan rangka dipan. Itu kita butuh 1. Terus headboard-nya kita butuh 1. Papan atas kita butuh 1. Dan skrup kayu kita butuh 30 ya. Oke, resepnya seperti ini. Kalau sudah, kita cek boomnya, sudah ya teman-teman. Ini manufacture this product, jadi langsung kita manufacturing order, klik new untuk bikin satu kuantitas dari set dipan dan atas. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita confirm. Ini masih not available karena bahan baku belum ready. Kita beli dulu, purchase order. Kita klik new. Misal kita mau beli di UD Berkah Mulia. Jadi berkah ya teman-teman. Kita klik, kita butuh apa? Papan rangka dipan. Kuantitasnya 20. Headboard, kuantitasnya 20 juga. Terus papan atas, kuantitasnya 20. Skrup kayu itu berarti 30 ya. Kita isi 30. Oke, sudah. Setelah itu confirm order, kita validasi barangnya biar datang. Kita kembali lagi ke modul manufacturing. Nah, ini sudah ada tulisannya available ya teman-teman. Tinggal dicentang aja quantity of consume-nya. Ini kan ada tulisannya progress ya. Nah, kita purchase all. Dan akhirnya kita cek overview. Kita cek di inventory-nya, di produk, weight, set, dipan. Ini on hanya 1 unit. Kita lihat cost analysis-nya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Terakhir, kita bikin wardrobe. Kita klik new. Mempercepat kita belah layar ya teman-teman ya. Wardrobe. Ini kita jual. Sales price-nya berapa ini?
2.350.000. Oke, sudah dengan deskripsi produknya kita. Ini teman-teman, kopas. Inventorinya kita manufacture. Marketingnya kita abaikan dulu. Langsung kita ke komponen. Samping. General information ini 0. Costnya 250. Copy. Inventory kita centang semua. Accountingnya. Expense-nya itu. Oke. Oke, next. Pintu geser. Pembelian ya teman-teman. General information 0. Cost-nya 100. Dan spesifikasi centang semua. Accountingnya kita search nomor 1. Oke, sudah. Kita ke new dalam. Kita adjust general information. Zero. Multiply. Oke. Inventory centang semua. Accounting expense-nya. Oke. Akhir. Cancel dan purchase 250. Stainless steel. Oke, inventory centang semua. Oke, udah. Kalau sudah, kita produk, inventory. Kita manufacture untuk bikin bill of material. Belum. New bikin wardrobe. Satu wardrobe itu butuh yang namanya papan sampingnya. Papan samping. Butuh 2 kuantitasnya. Terus pintu geser. Terus butuh 2. Rak dalam itu kita butuh 3. Dan engsel sandal itu kita butuh 1. Oke, kalau udah kita ke manufacturing order, new, kita klik wardrobe. Nah ya teman-teman, sudah masuk draft, kita confirm, ini tulisan draft, confirm, ini not available, langsung saja kita beli ke model purchase, kita bikin purchase order, new, saat kita belinya di CV sukses abadi, kita beli papan samping itu 20, pintu geser itu juga 20, rak dalam 20, dan engsel dan rel juga 20. Oke, langsung saja RFQ-nya kita order, kita langsung menedit. Nah, kita balik lagi ke manufacturing, ini sudah available, kita centang ini, semua dicentangin. Nah, in progress dan process all. Done. Sudah ya teman-teman, overview sudah kita cek status inventory-nya di produk wardrobe. Nah, on hand-nya 1 unit ya, karena kita sudah produksi, dan cost analysis-nya seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu cara pembuatan boom. Dan ini saya stop share. Oke, seperti itu ya teman-teman. Video dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, shalom.